Halo Keket. Ya, kendala teknis tuh sepertinya. Ini suara udah jelas Sorry, ya? sudah jelas ya. Sorry banget ini tiba-tiba sinyalnya rada jelek ya. Oke. Ya, biasalah Oke. ya. Ah, Ini ada. thank you. Thank Oke, you loh, oke. Charles, for invite me. Aku Iya ya dong. deg-degan nih sebenarnya diundang Charles nih. Masa masa deg-degan sih? Aduh, ya secara jam terbangnya sudah Secara banyak banget. kayaknya sama subscribe-nya kayak di YouTube udah wah mantep banget nih. Sekarang menuju 4K ya, menuju 4K. Ya, Keren, keren, keren. ya oke. Oke, kita mulai aja ya, Keket ya. Oke, kita hari ini mau Oke, bahas itu ya, how to oke. take control, Yes, work yes. and Jadi temanya menarik banget ya. Tapi sebelumnya karena tadi aku udah opening, terus ternyata terjadi error, aku harus opening ulang lagi dulu ya. Oke, siap. Oke, oke. Halo sahabat Ngobras, ketemu lagi dengan saya Charles Mari pada hari ini. Selamat sore, selamat malam. Ya, untuk menjadi semangat kita semua pada malam hari ini kita rubah menjadi semangat pagi. Gimana, setuju? Ya, semangat pagi. Ya, pagi, 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 pagi. Ya, oke. Ya, apa kabar? Semoga pagi. sehat selalu dan semakin diberkati. Amin. Ya, senang banget hari ini ketemu lagi dengan saya, dengan Charles Mari dalam acara Ngobras, ngobrol santai bareng Charles ya. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk 5.000 orang yang menonton pada sore hari ini. Thank you tuh, Oke, Dev, ada yes. Junet, ada siapa aja, Nike, Ya ya. banyak. Aduh, Bu Devita juga join. Halo Bu Dev ya. Oke. Nah, kali ini itu adalah episode yang ke-6 Keket. Ye, Keket adalah episode Kayak, yang ke-6 ya. Oke. Nah, sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman sahabat Ngobras. Jadi sebutan teman-teman yang join pada hari ini itu adalah di IG saya itu adalah sahabat Ngobras Keket sahabat ya. kita. Oke, Oke. jadi kalau Keket nanti mau menyampaikan sesuatu boleh sahabat ngobras for your information, sahabat ngobras dan sebagainya, ya. Oke. Nah, jadi so sorry sahabat ngobras, 1 bulan kemarin aku postpone untuk kegiatan ngobrol santai bareng Charlesnya. It's because Kenapa? ada sesuatu yang dikerjakan. Sibuk. Sibuk banget, belum lagi edit, belum lagi syutingnya. Waduh, banyak banget gitu ya. Tapi ya harus bagi-bagi waktu. At the end, kali ini bisa lagi menyelenggarakan kegiatan ini ya. Nah, Tuh. terima kasih buat support teman-teman juga dan pada kesempatan yang luar biasa ini kita sudah kehadiran sosok ini adalah sahabat saya yang memang kalau saya bilang itu Ibu Peri ya. Ibu Peri, kenapa orangnya sarange? Ya orangnya baik banget ya, orangnya tulus ya, kayak lagunya siapa ya? Tuluskah hatimu? Nah, lagi Ya, kan orangnya luar kita. biasa banget ya. Langsung aja kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Keket. Ya, Thank you, Charles. ya. Banget Oke, nih atau udah kita namanya tadi. Catherine Nevani ya. Betul banget. Oke, ya. Nama panggung Dia ya. adalah seorang nama Ya. panggungnya Keket ya. Jadi teman-teman sahabat Ngobras nama terkenalnya di kantor itu adalah Keket ya, Keket ya. Jadi bukan Keket yang kemarin kesandung kasus ya. Ya, jadi aku boleh kenalin sedikit nih sebelum nanti Keket memperkenalkan diri. Jadi Keket ini seorang HR ataupun Human Capital Practitioner, ya pengalamannya di dunia Human Capital ataupun HR itu udah banyak banget ya dari awal kemana nanti boleh cerita aja Keket dari awal masuk itu sebagai apa, kemudian kemana lagi gitu ya, journey-nya boleh share ke kita ya. Dan sesuai banget nih temanya itu adalah how to take control your work and career during the pandemic. Jadi ini benar-benar cocok banget, sesuai banget kemarin di episode yang keempat itu kita ngomongin new normal, new career. Kemudian kelima kita ngomongin soal career hack, ya gimana employer itu memilih employee gitu ya. Nah, setelah kita terpilih dalam satu perusahaan, nah ini cocok banget Keket. Ya, ini cocok banget temanya. Jadi kita udah bekerja nih dalam satu perusahaannya. Kalau kemarin kan caranya ya, gimana caranya berkarir gitu ya, masuk ke dalam satu perusahaan. Sekarang sudah masuk nih dalam satu perusahaannya. Nah, lalu what's next? Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu kabarnya Keket pada
malam hari ini. Keket gimana kabarnya? Honestly kita 1 bulan udah nggak berjumpa, 1 bulan Iya, nggak ketemu. Kabarnya oh, gimana? karena saya full work from home nih. Nanti kita bahas juga ya sedikit. Efektif nggak sih work from home itu sebenarnya di kondisi saat Oke, ini? Iya, udah sebulan banget ya, betul. Charles. Nggak ketemu ya. Nggak apa-apa kita ketemu virtual. Sebulan. Iya, tapi masih kayak pipinya masih tetap tirus gitu ya. Oh, mungkin karena efek gunung ya. Oke, Gimana, sehat ya? Keket sehat ya? puji Tuhan sehat. Mm-mm. Ya lagi. Debaynya gimana, debaynya? Oh iya, sahabat ngobras ya. Kebetulan lagi pregnant, jadi saya work from home-nya tuh agak sekarang. Gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehat ya? Ibunya sehat, debaynya sehat juga ya. Amin. Mas Tom juga sehat dong. Amin. Sehat. Sehat. Mas sahabat ngobras juga sehat ya. Ya semua. Amin, amin, amin. Jadi kalau boleh tahu nih, Keket selama during pandemic ini, kira-kira gimana? Kegiatan aktivitinya apa aja? Selama pandemik ini sebenarnya kan karena saya full work from home itu sebenarnya menurut Mm-mm. saya sih saya lumayan efektif ya. Walaupun sebenarnya memang karena work from home itu kita nggak kenal waktu gitu. Jadi tetap sampai Mm-mm. malam pun kadang kita masih meeting, terus dari pagi-pagi kadang udah mesti siapin materi dan segala macam. Jadi menurut saya ada plus minus sih, ada plus minusnya juga. Uh, Ketika work from home itu sebenarnya apa sih efektifnya, apa sih nggak efektifnya. Jadi nanti mungkin saya juga akan sharing-sharing sedikit. Tapi mungkin kalau sahabat ngobras mau share juga nih, ada beberapa kan di sini juga kan kerja-kerja juga ya, kerja kantoran ataupun kerja bisnis kan mungkin bisa sharing juga. Jadi kita di sini kan santai aja ya Charles ya, Oke, nggak bener banget ya. sampai gitu. Mm-mm. Betul, Oke, tadi setuju ya. gimana Mm-mm. pengalaman ya, pengalaman dulu kali ya. Boleh cerita Pengalaman dulu, pengalaman dulu, baru kerja masuk ya. nanti ke topik ya. Gimana Oke. pengalamannya sosok Keket itu di dunia perusahaan itu seperti apa sih? Biar teman-teman IHC ya. sahabat ngobras Nah, semua tahu. sebenarnya mungkin background sedikit kali ya. Sebenarnya Mm-mm. background saya itu di PR. Awalnya tuh kuliahnya tuh di Wow, PR PR. ya. Temannya Charles ya di Korkom. Tapi ya kadang kita nggak tahu ya. Charles juga mungkin dari kimia kan ya. Kimia ke Korkom Yes, kan gitu kan. Tapi betul. ya itulah namanya perjalanan karir seseorang tuh kita nggak tahu ya. Awalnya saya masuk ke salah satu perusahaan yang sekarang bekerja itu ditawarnya waktu itu memang di learning and people, jadi memang itu udah dalam ranahnya Oke, juga. Di situ ya belajar banyak sih tentang learning, tentang development people dan segala macam. Terus selama 2 tahun oke. itu akhirnya mendapat opportunity juga di bagian karir and talent khususnya untuk di head office. Jadi megang untuk manajemen juga, untuk apa, data-data konfidensial juga. Jadi di situ saya belajar banyak sih, banyak banget di situ tuh tentang gimana sih untuk mencapai karir tertentu gitu. Dan apa sih untuk mencari orang kandidat untuk menjadi buffer, untuk mencari kaderisasi itu bagaimana gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang kita akan pelajarin di tentang talent and karir itu. Cuman karena di sini kita Wow. juga nggak mengulas lebih dalam, jadi kita akan bahas tentang basicnya aja kali ya. General aja. Yes, betul, setuju banget ya. Jadi memang tadi udah itu sedikit karir perjalanan karirnya Keket. Jika teman-teman sahabat ngobras di sini mau ngobrol nantinya lebih dalam, boleh langsung add ya. Ini langsung promotions. Boleh langsung add kemana? Cat Pung, Catherine Pung ya. Catherine Jadi Pung, add oke. Catherine Pung ya. Nah, for your information juga untuk sahabat ngobras bahwa kegiatan ini sharing kita pada hari ini akan saya posting juga di YouTube channel saya juga ya di Jurnal Charles Simare-Mare ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton, bagi teman-teman yang belum menyaksikan video ini boleh nanti nonton juga di YouTube channel saya ya. Nah, kita langsung masuk ke topik sebelum nanti Keket jelasin terkait dengan judul kita ini apa sih gitu ya. Saya uh, mau menyampaikan sesuatu informasi nih, Catherine, terkait dengan pandemik ya. Tadi kan di judul kita tentang pandemik ya. Jadi di sini ada berdasarkan info dari www.worldmatters.info /coronavirus. Ini berdasarkan data dunia ya. Saya mau menyampaikan data dunia. Kebetulan di saya ini selalu saya tiap hari saya perhatikan karena
ini akan saya lihat, saya maintain juga gitu kan, karena ini imbasnya ke krisis juga sebetulnya. Nanti di PR juga masuk ke dalam sini. Jadi at the end aku selalu plototin data-data ini gitu ya. Nah, for information, sekarang dunia itu total casesnya itu ya, Keket dan juga sahabat ngobras, itu hampir 20 juta loh. Ya, Wow, 20 banyak. juta itu total cases ya. New itu baru, itu adalah yang memang case-nya baru terjadi itu 16.000, hampir 17.000. Yang meninggal dari total 19 hampir 20 juta itu, yang meninggal itu adalah 729.000. Ya, Wow. 661, yang recovery itu 12 juta, ya, yang saat ini kasusnya aktif itu di 6,3 juta gitu ya. Nah, peringkat pertama itu adalah di USA itu 5,1 juta, Brazil 3 juta, India 2,1 juta, kemudian Rusia itu 882.000, South Africa 500 sekian, Meksiko, Peru, dan Indonesia nomor 23. Ya, Wow. Indonesia posisi nomor 3 dengan jumlah total kasusnya itu di 123 loh, Keket. Ya, artinya udah tembus lewat dari 100. Ya, jadi kalau kemarin berdasarkan informasi dari pemerintah, ada yang namanya titik equilibrium ya. Jadi kalau kita mencapai lebih dari 100.000 total cases, itu akan, yang kita takutkan itu akan mencapai yang namanya terjadi yang namanya resesi. Ya, Ya. resesi itu bahaya banget ya. Ada beberapa negara yang sudah terjadi resesi gitu ya. Ya. Nah, Indonesia sekarang tuh yang meninggal itu sekitar 5.000, nah hampir 6.000, jumlah recovery-nya 79.000. Ya, sekarang tuh masih kasusnya itu masih 38.000 sekian. Nah, Keket dan sahabat ngobras, tadi informasi dari yang saya sampaikan, Word Matters, di situ sampaikan bahwa keadaan sekarang itu ya belum berangsur pulih gitu loh. Ya, jadi Hmm. mengharuskan bahwa perusahaan dan industri pemerintah itu harus dapat menyesuaikan diri. Ya, Betul. maksudnya apa sih? Perubahan itu dilakukan, pemerintah itu melakukan peraturan di sana sini, social distancing, ya, work from home tadi yang disampaikan oleh Keket ya. Jadi tujuannya apa sih? At the Hmm. end, ya itu adalah perekonomian ya. Perekonomian ya at the end kita harus berdampingan dengan yang namanya pandemic ataupun pandemi COVID-19 ya. Akan tetapi kondisi new normal ini tidak boleh membuat kita berhenti ataupun kita untuk berkarya. Nah, ini Betul related banget. banget ya, masuk banget ya. Jadi kalau kita sudah masuk dalam suatu industri perusahaan ataupun pemerintah, ya kita what's next gitu? Apakah kita bekerja atau masih mungkin nggak kita meniti karir di kondisi seperti ini? Ya, oke, Betul boleh banget. Keket langsung menyampaikan kira-kira terkait dengan tema kita, how to take control your work and career during the pandemic. Kalau menurut Keket sendiri, seorang HR practitioner seperti apa sih? Boleh, silakan. Oke, sahabat ngobras, mungkin kita bedakan dulu ya. Jadi bekerja dan berkarir itu sebenarnya apa sih? Jadi yang kalau menurut saya dan beberapa referensi lah yang saya baca, kita harus tahu dulu nih perbandingan antara bekerja dengan berkarir itu apa. Jadi banyak nih orang yang mikir, oh kan saya udah kerja keras nih, udah kerja dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Tapi kenapa ya karir saya mungkin kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, kita harus bedakan dulu nih antara yang namanya bekerja dan berkarir. Bekerja itu mungkin gini, bekerja itu yang mungkin ada sebagian orang yang memang mikirnya ya udah saya kerja kerja aja gitu. Ada orang yang mungkin perhitungan dengan waktu, perhitungan dengan kerjanya ya udah dari pagi sampai sore ya udah saya kerja gaji saya segini ya udah gitu gitu aja. Tapi ketika orang yang berpikir ke arah karir, dia akan berpikir jangka panjang nih Charles. Dia akan melakukan hal-hal yang baru, yang berbeda dari yang orang lain itu kerjakan. Jadi dia akan berpikirnya tuh ke arah yang lebih jangka panjang gitu. Jadi dia akan melakukan hal yang berbeda banget dari orang-orang yang biasanya gitu. Jadi kita bedakan dulu nih antara bekerja dan berkarir ini. Nah, kalau yang tadi Charles bilang kan banyak nih mungkin beberapa negara udah melakukan resesi, iya itu bener banget. Dan keadaan apalagi keadaan kita saat ini ya di Indonesia ini banyak nih mungkin ya ada juga teman kita, mungkin relasi kita juga ya kena dampak banget nih akan pandemik ini. Dan memang nggak semua perusahaan itu bisa
ini ya bisa survive ya Charles dan sahabat ngobras mungkin di sini juga perlu tahu ya kita membahas ini juga kita juga harus apa ya kita juga harus melihat kondisi saat ini tuh memang nggak semua orang bisa berkarir di situasi kayak gini gitu di situasi pandemi saat ini. Nah, kalau kita mau bahas untuk tentang karirnya, kita bahas dulu tentang regulasi yang saat ini yang sedang berjalan kali ya. Jadi work from home itu sebenarnya efektif nggak sih? Karena kan sebenarnya yang diancang-ancang sekarang tuh ya perusahaan melakukan apa yang bisa perusahaan lakukan dulu nih? Ya melakukan dengan efektifnya yaitu dengan adanya work from home. Mungkin kita yang di sini juga pernah merasakan work from home itu sebenarnya efektif nggak sih? Nah, ini beberapa notes dari saya nih yang saya udah coba cari referensi juga. Sebenarnya keuntungan work from home itu ada untungnya buat perusahaan. Jadi perusahaan itu menghemat biaya pengeluaran bagi pegawai, gitu ya salah satunya ya. Terus ada yang namanya fleksibel juga. Kita sebagai karyawan merasa oh kita lebih fleksibel nih atau jam kerja kita nggak terpaku lagi nih dari jam 8 atau sampai jam 5 karena kita jadi bisa mengatur semua waktu kita nih jadi agenda-agenda kita perharinya mendekatkan diri juga kepada keluarga gitu ya mungkin yang biasanya jarang nih pulangnya malam terus mungkin dengan adanya work from home ini mereka bisa lebih dekat lagi dengan keluarganya gitu. Tapi ada kekurangan juga ya teman-teman ya. Jadi sahabat ngobras mungkin di sini ada nih yang senang work from home, ada juga yang sebenarnya work from home itu bagus nggak sih, efektif nggak sih? Ya kalau saya juga sejujurnya saya kangen juga ya ngantor itu karena kita jadi ketemu teman-teman kita, Ketemu relasi teman-teman, kita, ketemu orang gitu ya. ya ketemu ya semua hal yang di kantor tuh pasti ngangenin lah buat kita yang kadang terlalu lama work from home itu. Nah, kekurangannya sendiri itu adalah mungkin kalau yang udah punya anak, sorry nih, atau yang rumahnya rame itu pasti akan agak sedikit terganggu nih, terganggu dengan keluarganya. Terus kita tidak teratur pada jam kerjanya dan kita kurang termotivasi. Nah, ada tips-tips juga nih agar work from home-nya tetap efektif nih teman-teman yang di rumah ataupun teman-teman sahabat ngobras nih. Kalau kita mau work from home itu gimana sih caranya biar kita efektif gitu ya. Nah, kalau kalau saya mungkin beberapa udah menerapkan ini. Jadi, kita harus punya ruang kerja nih biar kita nggak terganggu. Jadi, biar kita tetap efektif, terus kita juga harus menetapkan rutinitas nih, Charles dan sahabat ngobras. Kita harus termasuk jam kerja kita harus pastikan nih ketika di rumah pun walaupun kita tetap fleksibel nih ya, tapi kita tetap harus menjawab nih jam kerja kita tuh harus jam segini sampai jam segini ya, tidak boleh lebih misalkan itu menetapkan rutinitas dan gimana pun walaupun itu di rumah kita tetap harus berpakaian rapi gitu jadi untuk memotivasi kita sendiri nih kita nggak boleh nih walaupun di rumah kita kayaknya ya daster lah atau kaos lah atau apa karena tetap kita bekerja ya kita harus rapi, seger, mandi gitu ya kalau pagi. Jadi work from home itu harus seperti itu dan kita juga jangan terganggu dengan hal-hal kecil yang ada di rumah. Kita juga harus mendapatkan sesuatu peralatan yang kita butuhkan misalnya kayak kita harus lengkap lah segala macam internet dan segala macam. Gitu ya Charles untuk menjawab tentang work from home ini dulu. Jadi kesimpulannya work from home itu adalah kondisi di mana dimungkinkan nih apabila terjadi kejadian yang luar biasa pada lingkungan kerja kita gitu itu pro dan kontra nih dari work from home itu sendiri betul nah, pertanyaan itu sebelum kita masuk ke lebih dalam siapa tuh Charles ya yang terganggu apa itu Pak Is? Nah, Keket, ini Faiz memang akan banyak muncul-muncul kata-kata yang akan mendistract kita gitu ya. Aku tertarik nih sama Keket tadi yang nyampaikan bahwa bekerja dan karir ya tadi udah disampaikan sedikit oleh Keket nih. Aku penasaran nih. Di sini kan ada bahasanya itu adalah berbeda ya. Tadi kan gimana caranya? Apakah dengan kita kerja masuk jam 8 pulang misalnya besok pagi gitu. Apakah itu yang namanya bekerja dan
Heeh, ya, apakah itu memang benar-benar berkarir? Apakah itu maksudnya berbeda yang tadi disampaikan oleh Keket? Oke, kalau kita kerja misal dari jam 8, mungkin bisa ada juga nih yang misal pulang besok paginya nih ya, sampai malam Mm-mm. atau apa. Sebenarnya itu bukan berarti dia berkarir ya, Charles, karena dia mungkin aja hal-hal Oke. banyak administratif gitu loh, hal-hal yang dia Mm, kerjakan sampai dia harus pulang malam gitu loh. Ya mm, sejujurnya saya juga sometimes melakukan hal itu, karena makanya dengan itu kita harus berpikir nih ke arah yang lebih inovatif. Gimana ya caranya supaya kita tuh nggak pulang malam lagi ya? Gimana ya caranya supaya kita melakukan inovasi apa nih? Seperti yang mungkin di kantor kita juga lakukan ya. Kayak kita harus melakukan banyak inovasi, melakukan perubahan-perubahan. Apalagi jujur ya Charles, maksudnya di era pandemi ini tuh mm. kita akan melihat orang itu berkarir itu justru di saat kondisi kayak gini dengan challenge yang ada Di, kita tuh kondi, harus di kondisi tidak normal ya, di kondisi tidak normal justru ini menjadi challenge gitu ya. betul banget karena kondisi seperti ini tuh justru membuat kita lebih apa ya lebih terchallenge nih untuk melakukan sebuah inovasi baru. Inovasi apa ya yang tidak orang lain lakukan tapi oh kita bisa menemukan nih sesuatu hal yang baru yang bisa membuat Mm, karir kita tuh juga bisa kelihatan nih. Itu sih Charles. Jadi kalau bekerja itu ya mungkin kadang kan ya udahlah gue kerja aja deh, nggak apa deh gue pulang sampai malam, tapi ya ya udah memang kerjaan dia memang mungkin banyak dan dia tidak melakukan sesuatu inovasi yang akhirnya membuat dia akan capek gitu loh, capek dengan rutinitas-rutinitas yang begitu-begitu aja sehingga tidak ada proyek ataupun sesuatu hal yang bisa membuat dia menonjol gitu. mm. Mungkin gini, yang dijelasin kakak tadi setuju banget gitu ya, tapi tetap mungkin balik lagi prioritas ya, bagaimana caranya kita memprioritaskan pekerjaan kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya boleh kok misalnya pulang sampai malam atau apapun asalkan ada value-nya gitu ya Keket ya. Kalau aku boleh Banget. garis bawahin apa yang udah disampaikan oleh Keket tadi gitu ya. Malam boleh tapi memang benar-benar ada bobotnya gitu ya. Bukan bukan pulang malam karena rumpi gitu ya. Apalagi julid gitu ya. Iya, ada Esther juga, ada Junet nih, grup-grup. Kalau yang join ini ada Faiz, ada Ko Surya juga join Oh, ya. ada Fauzia Halo Ko juga. Surya juga. Tadi Ko Surya. Ya, jadi sebetulnya balik lagi ya tadi ya bagaimana caranya kita memprioritaskan pekerjaan. Nah, aku tertarik lagi nih tadi yang udah disampaikan oleh Keke tadi ya bahwa sekarang tuh kalau di karir ini menjadi opportunity ya. Ya balik lagi ya paradigma seseorang karyawan apakah melihat kondisi krisis ini sebagai opportunity atau threat ya balik lagi ya itu balik lagi Hmm. kepercayaan masing-masing gitu ya. Ya, Dari apakah ini sudut menjadi kita uh, ngelihat. sisi mana yang mau kita ambil gitu kan. Nah, tadi Kakak udah jelaskan bahwa bagaimana caranya krisis ini menjadi opportunity ya. Opportunity buat kita apa? Berkembang. Lihat lagi dari pekerjaan, activity-activity mana yang memang Jadi bisa kita improve gitu tidak ya. harus melakukan sesuatu yang berbeda dari yang orang-orang lain tuh lakukan. Karena ketika kalau kita sama, ya kita mungkin akan sama aja gitu. Ketika kamu melakukan hal yang berbeda, itu akan lebih kelihatan gitu. Jadi harus Betul, betul. pembeda, anti mainstream lah ya. Oke, benar banget ya. Oke, nah sekarang menurut Kakak sendiri untuk berkarir di kondisi seperti ini ya, itu masih apa ya? Boleh kasih tips nggak buat teman-teman yang Oke. mungkin kita nggak realize, kita nggak sadar nih bahwa kita bekerja bekerja. Tadi aku tertarik dengan Keket sampaikan ada yang namanya kalau karir itu long term, ya jangka Hmm. panjang. Dia dia melakukan sesuatu ya untuk jangka panjang, artinya untuk masa depannya gitu. Boleh nggak share ke sahabat ngobras yang mungkin yang pertama dalam hatinya, aduh gimana ya karir gue di kondisi kayak gini gitu loh. Ya, gimana sih caranya untuk memunculkan yang namanya patience untuk bekerja dan sebagainya? Boleh.
Oke, mungkin saya sedikit bukan curhat sih ya, tapi mungkin cerita aja kali ya cerita. Jadi sebelum sebelum ada tips-tips untuk mempertimbangkan perubahan karir di tengah pandemi ini, saya sempat notes juga di sini. Kalau untuk passion sendiri, saya tertarik sih tadi Charles tanya, passion sendiri tuh gimana sih mengembangkan passion kita gitu. Sejujurnya sih waktu ketika saya dipindahkan, waktu saya tetap di HC sih, tetap di HC ketika dipindahkan juga dari satu departemen ke departemen lain. Ya awalnya mungkin ada keraguan ya Charles, mungkin Charles juga pernah merasakan itu, jadi pindah departemen, sedikit keraguan, maksudnya passion saya nih udah di tempat yang sekarang nih misalkan, jadi kayak saya udah merasa udah wah pas di learning kan udah wah, baru belajarnya segini juga belum dapat yang full banget nih, tapi ketika saya harus dipindahkan lagi ke tempat lain saya harus belajar lagi gitu. Tapi di situ tuh challenge ya buat kita ya, kayak kita bisa nggak sih, maksudnya justru mungkin kita tuh dikasih kayak gitu menjadi apa ya, orang tuh percaya sama kita gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita terapkan ya, passion itu akan muncul ketika kita tuh harus percaya dulu, oh kita dikasih kepercayaan kayak gitu dan kita tuh harus bisa menjalaninya, dan kita nggak boleh maksudnya mengecewakan gitu apa yang udah dikasih ke kita. Jadi menurut saya kita harus rubah pola pandangnya dulu ya, pola pikirnya itu kita harus rubah dulu. Jadi ketika kita dikasih kerjaan kayak gini ya mungkin kita harus mikirnya apa ya, kok gue lagi gitu loh kesannya, tapi sebenarnya mungkin kita harus mikir di balik semua itu ya mungkin oh berarti gue dipercayain ya kayak gitu, walaupun mungkin kadang kita merasa wah gue udah overload banget nih, tapi ya mungkin satu sisi ya kita harus ambil positifnya ya Charles gitu, dan sahabat obras Yes. maksudnya kalau kita terus berpikir ke arah negatif, mengeluh gitu, ujung-ujungnya ya nanti eh, ya itu passionnya akan berkurang juga dengan sendirinya. Ketika lu percaya, ketika selalu berpikir positif, ya passion itu akan berkembang sih menurut saya gitu. Oke, menarik menarik banget yang tadi Keket sampaikan ya. Artinya kalau aku boleh wrap lagi ya apa yang disampaikan, dikasih pekerjaan itu bukan berarti musibah gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahin. Sometimes kita itu kalau dikasih, maksudnya gini, sometimes cara pandang kita tadi yang aku setuju banget yang Keket bilang ya, pola pikir. Ya, terkadang kita itu kalau dikasih suatu pekerjaan itu malah waduh ya kayak ku ingin teriak gitu ya. Tapi balik lagi aku setuju banget yang tadi Keket sampaikan gitu ya, bahwa kalau dikasih pekerjaan balik lagi itu ada trust ya, itu kepercayaan dari atasan kita, dari supervisor kita gitu ya. Ya, Oke, ya. iya kan? Itu trust ya, kepercayaan yang memang diberikan atasan kita ya nggak boleh kita sia-siakan gitu kan. Betul. Itu ya Keket yang tadi Keket sampaikan ya, yang coba aku wrap tadi gitu ya. Tapi di Nah, batas masih gimana wajar. gimana? Di dalam batas yang masih Mm, wajar juga gitu loh. mm. Betul, Oke. tapi di batas wajar tadi ya. Hmm. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi ke bincang-bincang santai kita pada malam hari yang indah ini, gitu ya. Oke, boleh teman-teman, bagi teman-teman yang mau nanya, boleh ya di sini Faiz, kemudian Esther ya, yang boleh nanya boleh ya. Baik, Silahkan langsung apa komen di bawah ini ya. ngobrol Oke, dulu. oke, kerjaan jam 5 lebih gimana? Nih ada pertanyaan Keket langsung nih, mau mau tips tentang karir atau Oh, jawab pertanyaan Faiz dulu nih. mantan karyawan nih kayaknya ya, ex employee nih. Gak apa-apa, kita Faiz kan akan mendapatkan perusahaan yang baru atau dia bangun perusahaan lagi jadi bos lagi. Mm, Oke Faiz, kita jawab nih, kalau dikasih kerjaan jam 5 lebih gimana? Oke, jam 5 itu kan sebenarnya jam pulang ya Faiz ya. Nah itu mm, balik lagi ke Faiznya, nanti ketika kamu dikasih itu ya mungkin kamu juga harus tanya ya apakah itu harus dikerjakan harus malam ini juga, ya seberapa urgent dulu sebenarnya data yang kamu mm, harus siapkan gitu, karena kan ya mungkin ada juga misalkan memang masih bisa besok pagi untuk kamu kelarin itu, tergantung dari kamu dan atasan kamu juga sih, balik lagi ke situ ya seberapa urgent dulu nih yang diperlukan
Itu ya Faiz. Urgent and important gitu ya. Ya, Urgent and important ya. Ada kuadran kalau di dalam Stephen Covey bilang tuh ada prioritas pekerjaan itu ada kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Balik lagi tadi yang dibilang Keket ya. Mana yang important, mana yang apa yang namanya urgent harus ataupun penting penting atau genting gitu ya. Oke, oke, ke balik dah katanya. Akhirnya balik ke kita lagi. Ya iya, balik lagi ke situ ya. Loh kok aku yang jawab gitu ya. Oke, Keket lanjut lagi tadi. Oke, Mudah-mudahan terjawab kalau ya Faiz ya tadi pertanyaannya. Heeh. tips Heeh. mempertimbangkan perubahan karir di tengah pandemi ini. Jadi, yang menurut saya yang pertama itu kita harus mengembangkan banyak hal nih. Jadi masa depan itu tidak selalu terbaik, apalagi di masa pandemi ini tetap harus melakukan banyak hal ya. Jadi contohnya gini, di masa pandemi ini kan mungkin jadinya kita akan banyak hal tuh yang berubah gitu. Jadi dari hal-hal yang tadinya kita nggak pernah pikirkan, terus akan banyak hal baru yang membuat kita mungkin akan lelah nih di awal-awal. Jujur aja ketika di awal pandemi kan kita banyak melakukan perubahan, melakukan inovasi yang tadinya kita nggak pernah kepikiran sama sekali ya. Tapi justru tips itu mengembangkan banyak hal itu yang membuat kita tuh akan merubah pola pikir kita, dan mungkin kita juga akan lebih sedikit menonjol nih ketika di karir kita nanti akan kelihatan dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan. Terus kita juga harus memahami kondisi liminal. Aku juga baru dapat nih kata-kata liminal nih ya. Liminal itu adalah masa lalu yang hilang dan masa depan yang tidak pasti nih Charles. Jadi kita harus melupakan nih masa-masa apa ya, bukan melupakan tapi kayak kita harus agak menggeser masa-masa yang sebelum pandemi ini, dan kita harus melihat nih ketidakpastian masa depan yang mungkin kita juga nggak tahu akan berapa lama, terus kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita harus memahami kondisi saat ini itu seperti apa. Jadi ini adalah kesempatan penting ya untuk memproses emosi dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pola kerja kita nih selama selama kita bekerja di masa pandemi ini. Dan yang ketiga, kita tuh harus melakukan sebuah proyek nih, Charles. Jadi intinya melakukan hal baru dengan pekerjaan-pekerjaan baru, dengan orang-orang yang terus melakukan hal itu tuh inovasi kita, karena saat ini tuh kita di challenge untuk jauh lebih kreatif. Jadi dengan kita lebih kreatif, memikirkan sesuatu yang baru, kita akan lebih apa ya, pandangannya lebih luas dengan kondisi di era pandemi ini. Karena saat ini tuh sebenarnya gini ya, Charles, mengembangkan diri dengan mengikuti online course tuh banyak kan sekarang kan. Justru saya merasa di kondisi saat ini tuh banyak yang bisa kita pelajari banget loh. Dan banyak banget tuh Dan lebih kayak orang murah, dan lebih murah, dan lebih murah ya Keket ya. itu lebih murah. Terus kita juga banyak free juga, yang banyak banget tuh orang yang suka share, yang apa, bahkan tuh yang udah expertise itu melakukan free sharing ke kita juga yang bisa kita ikutin gitu. Jadi menurut saya ya ini hal yang bisa kita ambil berkahnya sih di kondisi kayak gini. Jadi bukan bukan saatnya kita untuk mengeluh atau berpikiran negatif, tapi justru kita harus mengambil hikmah-hikmah lah, mengambil berkah yang memang kita bisa dapatkan untuk kita mengembangkan diri kita sendiri. Jadi develop yourself gitu. Itu sih mungkin dari saya. Oke, ya. Ini eh, tadi ada kayaknya ada pertanyaan nih dari sebentar tadi ada dari Esteria Guretti katanya nih. Beda kerja pakai patient sama patient itu apa? Hampir mirip ya dari sisi pronunciation-nya. Passion dengan passion dengan passion. Wah, maksudnya apa nih? Patient, heeh. Itu tuh Aku hampir tahunya. mirip-mirip sih. Iya, Oke. Hmm, sepertinya dia ini mau menggali-gali. seperti mengungkapkan sesuatu. Atau dia curhat deh kayaknya aku curiga. Oke, oke. Gak apa-apa, kita jawab aja ya. Kalau passion, passion yang ini ya, passion yang pertama yang Esther tanya, mungkin kalau kita kerja dengan passion itu kita nggak akan capek. Jadi kita akan melakukan hal itu dengan kita bahagia, kita senang, terus kita apa ya, melakukannya itu
dengan tulus, dengan ya karena memang kita happy melakukan hal itu. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan dengan passion, ya mungkin ada hal-hal yang agak mengganjal ya, mengganjal di kita sedikit, tapi ya dengan apa ya, dengan kesabaran, dengan ya menurut saya memang dua hal yang berbeda ya. Jadi satu, kita akan melakukan hal itu dengan sangat happy karena kita memang passion kita di situ untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi di satu hal, pertanyaan kedua yang dengan passion itu ya mungkin kita harus lebih memprioritaskan sih. Jadi apa ya yang bisa kita lakukan dulu sehingga kita tidak lelah gitu. Kita tidak capek untuk aduh sabar deh, sabar gitu. Jadi kita harus lebih bisa melakukan prioritas dulu nih. Mana yang bisa kita lakukan dulu, mana yang tidak penting gitu loh. Jadi yang menurut saya yang kalau bisa pun kita harus ini ya, ke peers kita. Jadi kita harus tahu juga nih lingkungan kita kan nggak semua yang bisa. Itu kadang kita masih bisa bagi, diskusikan dengan atasan kita juga gitu. Yes, Gitu. ya. Gimana Esther? Oke, ya tadi itu Esther Tadi jawaban dari Keket ya. Jadi kalau patience ya jangan lupa bahas. intinya intinya itu ya tadi yang di Keket jelasin itu udah cukup clear sih menurutku ya. Jadi yang passion pertama itu adalah ya tadi bekerja uh, dengan sungguh-sungguh ataupun dengan hati ya, dengan bekerja dengan hati ya, dengan yang tadinya dengan bekerja dengan sabar gitu ya. Tapi sometimes sih sebenarnya satu hal yang berbeda tapi bisa di mix menurut aku ya. Itu bisa di mix sih ya. Oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat ngobras kita. Namanya adalah Junet ya. Mungkin dia baca buku ini kayaknya. Kemarin aku lihat dia baru baca buku gitu. Kayaknya bukunya isinya ini gitu ya. Karena menyikapi kan yang memberikan pekerjaan ke satu orang dan bagaimana menghadapi lingkungan rekan kerja yang tidak bisa mensupport kita. Oke, jadi maksudnya pekerjaan cuma hanya dikasih ke satu orang doang nih, padahal dia punya timnya banyak ya Junet ya, mungkin gitu ya. Aku nangkepnya mungkin ya. Ya balik lagi ya sebenarnya ya, kan setiap tim, misalkan anggap aja kita punya tim misalnya ada 4. Memang ya kita nggak itu semua perfect ya Charles. Mungkin ya Charles juga lebih berpengalaman lah ya. Dengan 4 orang itu ya mungkin atasannya memang lebih percaya dengan satu orang ini, misalnya dengan Junet nih ya, percayanya sama Junet doang gitu loh. Tapi bukan berarti dia nggak kasih juga dong pekerjaan ke 3 orang itu. Sebenarnya kan atasan itu pasti tahu ya kelebihan kekurangan setiap timnya masing-masing, betul nggak Charles? Nah jadi di situ dia nih dia percayanya sama siapa. Sebenarnya dia pasti percaya lah dengan timnya orang 4-4-nya ini, kita harus teamwork kan. Tapi kan di satu sisi dia pasti akan punya apa ya, loading lebih lah untuk ke salah satu orang ini. Kalau saya rasa untuk tidak mensupport dari satu tim itu, mungkin itu perlu didiskusikan lagi atau mungkin perlu dikumpulkan. Jadi kita harus ada yang namanya apa ya, saling sharing nih antar satu tim. Sebenarnya kurangnya salah satu tuh di mana sih, jadi biar timnya tuh juga solid gitu. Dan mungkin sebenarnya ini juga perlu atasannya juga yang melakukan sih. Jadi kayak oh kita harus ngumpul bareng nih, jadi ada nggak kendala-kendalanya gitu, biar lebih solid aja sih. Junet, mungkin itu menjawabkah Junet? Oke, mungkin tadi aku setuju banget tadi apa yang udah disampaikan Keket gitu ya. Tapi kalau aku boleh kasih tambahan. Besar kapasitasnya, bener banget. Nah, mungkin kalau aku boleh kasih tambahan nih, teman-teman, aku lumayan aku juga suka ngajar leadership ya. Mungkin aku boleh sharing ya. Jadi dalam leadership itu ada yang namanya situational leadership gitu ya, ataupun saya yakin dan percaya bahwa di situ ada 4 kuadran ya. Sebetulnya ada 4 kuadran. Kuadrannya itu dari kemampuan dan kemauan gitu ya. Jadi di saat kemampuannya tim kita masih rendah ya, kemauannya tinggi, maka leader itu harus pakai directing ataupun mungkin dia secara technical kompetensinya itu belum ada, which mean mereka harus di
enhance lagi, diajarin caranya gini, 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 gini. Yang kedua, itu ada kondisi di mana leader itu akan tadi coaching, ya. Kemudian ada yang namanya supporting, ada yang namanya directing, ya. Kapan seorang subordinat itu diberikan coaching, supporting, ya balik lagi itu tadi XY-nya adalah antara kemampuan dan kemauan gitu loh. Nah, ada yang directing. Nah, bisa jadi nih kalau yang case bukan case ya, mungkin apa yang ditanyakan oleh Junet tadi, ya kenapa mungkin di sini Junet udah masuk kategori directing. Bukan directing. Udah masuk yang namanya delegating. Ya, delegating itu secara kemampuan dan kemauannya itu udah mumpuni gitu. Artinya mungkin di kondisi ataupun di pekerjaan itu yang memang cocok dan sesuai, ya the one and only mungkin Junet ataupun teman-teman yang sahabat ngobrol lainnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dikasih suatu pekerjaan ke dia aja, in my opinion itu bukan berarti seorang atasan tuh menjerumuskan atau apa enggak sih. Kalau menurut aku malah lihat itu sebagai opportunity yang tadi udah Keket bahas ya. Lihat itu sebagai kesempatan untuk kita berkarya, lihat Ya, itu sebagai kesempatan untuk kita do it your best, lakukan yang terbaik apa yang kamu lakukan, ya atasan itu akan melihat kok, gitu sih. Ya, jadi no worry, gitu. award ya Ya, Junet ya. itu tambahan dari aku tadi yang disampaikan oleh Keket Ada gitu. Dewan, angkat tangga. Mm-mm. Gitu. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sahabat ngobras kita. Oke, oke, siapa lagi? Cepat sekali waktu berlalu. Oke, oke. Ya itu ya tadi. Oke, mudah-mudahan tadi terjawab ya Kakak Junet ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi apa yang uh, dijelaskan oleh Keket ya terkait dengan karir gitu ya. Jadi aku di sini tuh memang at the end kalau kita ngomongin karir tuh kalau Hmm. menurut versi Keket sendiri ya ada yang namanya harus memperkuat ketahanan mental gitu yang aku baca gitu. Ya kalau menurut Kan Keket sendiri itu gimana ketika sih? kamu tinggi, Mm-mm. ya Mm-mm. ketika orang itu makin tinggi, dia itu ya pasti pohon seperti pohon lah ya. Jadi kan pohonnya juga anginnya semakin kuat gitu loh. Jadi ketika memang kalian memilih untuk berkarir, jadi teman-teman sahabat ngobras nih memilih untuk berkarir, memilih untuk jangka panjang yang tadi aku bilang, itu ya memang harus dari awal itu menguatkan mentalnya dulu sih. Karena kalau mentalnya nggak kuat, itu pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang, itu ya lama-lama juga akan roboh gitu loh. Jadi ya mungkin ya seperti rumah itu harus dibangun dulu fondasinya, mentalnya juga harus dikuatkan dulu. Jadi ya memang 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 harus orang yang memikirkan ke arah jangka panjang sih Charles. Gitu. Oke ya, jadi artinya mental itu memang sesuatu yang memang harus kita miliki ya, harus kita latih juga gitu ya. Artinya karena akan ada suatu kondisi di mana kita akan menghadapi beberapa situasi ya di mana ya tadi kedewasaan itu pada akhirnya yang akan menguji mental kita juga gitu ya. Oke, Betul. ternyata aku masih mau lanjut pertanyaan dari aku, tapi ternyata ini ada pertanyaan dari ini medianya kita. Ya, ini ada Mas Joko ya. Nah, Oh, Kakak di saat Joko Belum ya. Kakak di saat pandemi ini peluang kerja apa yang cocok bagi sarjana yang baru lulus? Persiapan apa yang harus mereka siapkan? Nah, ini masih masih related lah ya, masih di oke, berhubungan lah sama Keket. Boleh dijawab, Kat? oke, halo Mas Joko ya namanya ya. Betul, Oke, Mas betul. Joko, kalau di saat pandemi seperti ini, ya mungkin ya saya juga belum dapat referensi juga tuh tentang kondisi perusahaan-perusahaan apa aja nih. Cuman kan yang kita tahu perusahaan-perusahaan yang masih survive itu ya salah satunya kayak financial service seperti kita. Yang di tempat lain saya juga kurang lihat, tapi beberapa kan memang ada juga tuh yang udah melakukan pemotongan-pemotongan karyawan. Jadi mungkin Mas Joko pun harus banyak ini ya untuk anak-anak yang baru lulus
mungkin harus banyak lebih mencari referensi, terus rekomendasi juga nih dari teman-temannya. Jadi jangan cuman ngelamar tapi kita nggak tahu tuh kondisi perusahaan itu sendiri bagaimana gitu. Karena kondisi kayak gini kan kondisi yang agak sulit ya. Startup pun sekarang tidak banyak yang seperti dulu nih. Jadi banyak juga yang mengalami apa pemotongan karyawan dan segala macam. Jadi menurut saya sih juga tidak bisa kasih rekomendasi nih. Karena itu biasanya lebih ke arah rekrutmen. Cuman kalau bisa browsing lagi, cari tahu lagi yang lebih dalam, rekomendasi juga dari teman-teman, relasi dan segala macam. Karena koneksi itu sangat penting ya menurut saya. Gitu sih. Oke. Paling kalau mau nambahin, kayaknya sih di kondisi saat ini karena work from home ya, berbau-bau teknologi lah ya paling ya. IT, Iya, information technology, yang kayak gitu, itu menjadi yang dicari-cari juga ya, Keket ya, betul di banget. perusahaan ya. Balik lagi tadi Keket setuju banget yang Keket bilang, ya lihat dulu perusahaan yang dilamar gitu ya. Memang perusahaan-perusahaan yang sekarang yang lebih ke arah teknologi itu mungkin masih masih open recruitment ya, mungkin sampai dengan sekarang gitu ya, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin sahabat ngobras juga bisa kasih ide nih saat ini Mm-mm. misalkan apa nih yang banyak dicari ya. So far sih saat ini yang memang arah digital seperti itu ya kak ya. Mm-mm. Gimana? Iya, yang berbau dengan digital digital gitu ya. Yang mau Oke, ngelamar itu band, bang, bener. bang, bang Ben Manula, bang Mungkin Ben, bang orang di aku bang bang Ben mendistract ini ya, kata-katanya benar-benar luar biasa. Memang nggak guna katanya yang sebelahku nggak berfungsi. Oke, ya, berguna lain itu. ya itu tamparan lah buat si gur-gur ya. Itu nggak berguna kali si gur-gur ini. Itu oh, udah hello hello tuh. Oke, nah itu ada pertanyaan. Aduh, kita pertanyaan-pertanyaan yang udah baru muncul-muncul ini kayaknya kita harus nggak, jangan dibaca kak, jangan dibaca kak. Oke, Oh, aku kak, kira kita si lanjut. auto. Kak, jangan dibaca. Kita lanjut aja ke conversation kita selanjutnya ya. Oke, Oke, nggak usah dibaca kak. Nanti itu mendistract kita pasti. oke, oke. Oke, em, saya baca juga beberapa referensi nih, Keket ya, terkait dengan untuk kita membina suatu karir ya, ataupun meniti karir kita untuk menjadi yang lebih baik ya. Nah, di situ katanya em, jadilah orang yang fleksibel dan mudah beradaptasi ya. Nah, kira-kira menurut Keket dari apa yang pernyataan yang saya baca ini gimana? Jadilah orang yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Itu katanya menjadi hal yang penting juga untuk meniti karir. Menurut Keket sebagai orang HR practitioner, ya gimana memandang itu? Kalau menurut saya itu benar banget ya Charles ya. Kalaupun Mm-mm. misalkan saya kerja pun di tempat orang atau misalkan kita punya dapat tim baru atau ya orang yang seperti apa yang kita mau ya pasti kita akan cari yang pertama orang yang tadi ya yang mudah beradaptasi, yang Mm-mm. fleksibel karena yang pertama orang yang mudah beradaptasi itu akan mudah diterima oleh lingkungan. Jadi dia walaupun misalkan dia eh, interpersonalnya pasti harusnya bagus ya karena dia mudah beradaptasi itu. Tapi misalkan tidak sebagus yang perfect gimana, tapi dia akan belajar gitu. Orang yang mudah beradaptasi itu yang paling dicari sih menurut saya. Karena dimanapun dia ditaruh, dia berada, dia tuh akan gampang diterima oleh lingkungannya. Terus yang kedua, yang fleksibel. Orang yang fleksibel itu juga sama. Tadi kan seperti yang saya bilang juga tuh, fleksibel itu kan bisa dia bisa melakukan banyak hal. Misalkan, oh dia ditaruh di sini bisa, ditaruh di sini bisa. Terus dia juga tidak hitung-hitungan. Terus bisa melakukan hal yang apa ya, yang kita bisa percayakan ke orang seperti itu gitu sih. Menurut saya dua itu sangat dicari sih kalau untuk sebuah tim dan di perusahaan ya Charles. Betul banget tuh referensinya. Itu juga mungkin kalau dia apa ya, dia memiliki project ataupun memiliki inovasi dan berpikir ke arah panjang juga bisa menjadi suatu mental yang bagus nih untuk berkarir ke depan. Oke, agree, agree banget ya. Jadi
fleksibel ataupun interpersonal skill itu nggak hanya di dalam suatu fungsi tertentu ya. Artinya itu bisa, itu malah menjadi apa ya, poin yang memang besar banget ya, bagus banget buat kita untuk improve diri kita ya, untuk menjadi orang yang ya mungkin kalau misalnya kita lebih tipe yang stable, yang tipenya pendiam ya, sebenarnya kayak aku tuh pendiam banget nih orangnya gitu kan ya, memang uh, masuk Karena ke dalam suatu dunia. tapi dengan lingkungan kan gampang Yes, benar banget, beradaptasi. Oh, betul benar, banget. Mungkin kamu perlu benar. share juga tuh suatu hari nanti untuk Benar, orang-orang benar, yang aku setuju. tadinya. Benar, setuju banget gitu ya. Jadi segala sesuatu itu bisa berubah kok gitu ya, asalkan kita memang benar-benar ya tadi yang Keket bilang ya, mau berubah atau enggak gitu loh. Ya, nah ini teman-teman yang mau, sahabat ngobras yang mau nanya, boleh ya kita kasih kesempatan satu kali lagi untuk nanya, silakan komen di bawah ini ya. Ya, dan jangan berantem di sini ya. Ya, di kolom komentar silakan yang mau Kita nanya sekali lagi. tuh. Ya, yang boleh nanya silakan. Ini terkait dengan how to take control your work and career during the pandemic ya. Nah, sembari kita menuju satu pertanyaan terakhir dari teman-teman kita dari sahabat ngobras, aku lagi ada pertanyaan lagi nih untuk Keket gitu ya. Di beberapa referensi yang aku baca juga untuk apa ya, untuk berkarya itu katanya harus kuatkan hubungan dengan jejaring. Ya, nah sebagai kacamata seorang HR practitioner, gimana terkait ini? Jejaring apa nih? Koneksi ya. Ya, Ya, koneksi, network dan sebagainya. balik lagi ya. Memang beberapa perusahaan, ya kita nggak usah sebut lah apa. Mungkin beberapa perusahaan yang memang koneksi itu penting sih. Sebenarnya tuh bukan untuk berkarir doang ya, Charles. Kita dimanapun kita berada, kita harus butuh yang namanya jaringan itu. Dan kita harus tahu nih, apakah koneksi yang kita udah jalani, relasi yang kita udah jalani itu orang yang tepat nggak ya, gitu. Wah, tapi walaupun dengan begitu kan kita tetap tidak boleh memilih-milih gitu ya. Nah, cuman kita harus tahu batasan-batasan juga nih, relasi mana yang harus kita jalani lebih dalam nih, misalnya membangun relasi lebih dalam kepada koneksi yang gimana. Kita harus punya batasan juga dengan koneksi atau relasi yang seperti apa. Nah, itu bener banget, cuman kita juga harus tahu batasan-batasan juga menurut saya sih. Jadi bukan sembarangan kita juga, oh ini nih gue harus ke, misalkan bangun relasi ke ini nih bapak ini atau apa ya, nah, jangan terlalu yang gitu juga gitu loh. Kita harus tetap tahu batasannya, tetap harus tahu siapa orangnya, apakah orang itu orang yang tepat. Membangun relasi menurut saya bisa dengan siapa aja, tapi kalau tepat tidak tepatnya tetap harus sesuai dengan batasan-batasan juga sih. Oke, baik ya, setuju banget tadi yang udah jelasin ya, kekuatan hubungan dengan jejaring, networking itu perlu banget, penting banget ya. Jadi networking itu nggak hanya tadi ya, ya bisa orang internal Bisa. kita ataupun lintas departemen ataupun juga lintas perusahaan dan sebagainya gitu. Ya justru dengan kita membangun networking itu menjadi apa ya, ibaratnya itu menguji kemampuan berkomunikasi kita juga gitu kan, dengan orang yang berbeda dengan kita gitu ya. Dan itu investasi Oke. juga loh buat kita loh. Betul, betul, betul. Ya, oke. Teman-teman, tanpa terasa ya, kebersamaan kita itu udah hampir 1 jam ya, kita bareng-bareng ya. Thank you banget nih buat teman-teman yang sudah bergabung di sesi sore pada hari ini. Ya, pertanyaan juga banyak tadi ya, dan di sini juga komentarnya juga cukup aktif ya, ke bawah terus kayaknya. Ya, thank you so much ya. Jadi mungkin kalau aku sebelum wrap up nih, sebelum aku wrap up, boleh nggak seorang Keket sebagai HR practitioner ataupun human capital practitioner memberikan semacam spirit ya, memberikan semangat ya kepada teman-teman sahabat ngobras kita ya, untuk mereka yang bekerja dan juga mereka yang akan berkarir. Silakan dikasih semangatnya, silakan. Thank you, Charles. Oke, baik, sahabat ngobras, sebelumnya thank you banget untuk waktunya nih, dan komen-komennya juga, serta pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Sebelum saya menutup ini dengan Charles, mungkin saya juga akan kasih sedikit insight nih ya buat teman-teman. Ya walaupun saya juga bukan yang perfect banget, tapi saya dari sisi HC-nya, saya
mungkin dari beberapa pertanyaan yang tadi kita udah summary ya, salah satunya itu ya, tadi kita harus menjadi karyawan. Kalau kita memang ingin berpikir ke arah karir, kita harus bedakan dulu antara bekerja dan berkarir itu apa. Jadi ketika kita udah tahu kita mau karir kita ke arah mana ya, memang saya passionnya di sini. Keket, Keket, sorry banget, aku interrupt, sorry banget. Ternyata masih ada pertanyaan, sahabat ngobras, ya sayang banget kalau kita Teman. lewatkan ya. Ini kayaknya dari temennya Keket ya, Angelin, katanya, boleh ya, tadi aku interrupt, sorry ya. Karena kan kita harus memenuhi, menjawab pertanyaan teman-teman sahabat ngobras ya. Any tips on how to expand relations to managerial ataupun BOD levels? Uh, Especially to customers ataupun other side. Silakan. Oke, hai. Aku biasanya panggilnya Hong sih, Angelin Hong. Halo Hong. Oke, thank you ya udah join di sini. Oke, untuk membangun expand relations to managerial atau BOD levels ya. Sebenarnya mungkin nggak semua orang ya bisa, karena apalagi level kan beda-beda ya kalau setiap kita di company itu ya. Tapi ya gitu, tadi yang saya bilang kita harus melakukan sebuah inovasi, sebuah project yang agak berbeda dari yang lainnya. Jadi dengan begitu kita akan terlihat nih untuk di level BOD level ataupun di level manajerial. Jadi kita harus tahu nih untuk masuknya ke arah sana gimana. Dengan misalkan kalau misal satu perusahaan kita itu kan kayak ada yang namanya inovasi ya. Fifth group inovasi itu di situ kita bisa ketemu kan untuk level ketemu dengan BOD level. Ini saya ngomongnya untuk level yang bawah ya, level yang maksudnya yang jarang ketemu untuk manajerial atau BOD level. Nah dengan begitu kita tahu nih kita harus masuknya lewat mana ya, ke melakukan project apa ya biar kita bisa ke arah sana. Terus kita juga kalau misalnya udah di level menengah, untuk level menengah mungkin membangun relasinya ya dengan kita harus tahu nih apa ya data-data atau kepentingan apa yang dibutuhkan oleh manajerial atau BOD level itu yang bisa kita masuk ke arah sana gitu. Jadi memang nggak semua yang bisa kita lakukan, tapi kita harus tahu nih kita harus yang masuk ke arah mana, yaitu tadi juga kita harus koneksinya misalkan membangun proyek yang besar yang bareng, tapi yang pastinya tuh tidak mungkin sendiri gitu. Untuk khususnya ke customer ataupun outer side ya. Untuk ke customer itu karena customer itu sebenarnya tuh kita nggak bisa bilang customer itu langsung orang lain ya. Kalau di sebuah company kita ngomongnya customer itu kan owner, misalkan bisnis Next process proses, ya, next process. fungsi yang berbeda itu kita sebut customer ya, Charles ya. Tapi untuk misalkan customer yang benar-benar customer di luar itu membangun hubungan ya menurut saya ya kita harus bangun tips itu ya pasti kita harus menjadi orang yang tulus ya, yang benar-benar Oke, juga baik, good service. oke, Jadi kita oke, bukan agree. bukan maksudnya bukan yang kita menjual sesuatu produk yang memang kayak ada tipu-tipunya atau gimana. Jadi memang harus jujur, good service, tulus gitu. Memang harus memberikan sebuah service yang bagus sih. Oke, Karena clear banget. lebih bagus. Clear banget. Keket kita punya waktu 1 menit 18 detik ya. Nanti setelahnya akan otomatis mati. Ya boleh Keket agak lebih cepat kira-kira. Tadi udah terjawab ya mudah-mudahan Angelin ya. 1 menit silakan kasih insight kamu 10 detik dari sekarang. Thank you banget ya teman-teman sahabat ngobrol dan juga Charles. Ya Thank you. intinya semangat ya di era pandemi ini. Jadi jangan patah semangat. Yang pasti kita harus berpikir ke arah positif. Kita tetap harus menyemangati diri walaupun banyak mungkin kendala-kendala yang telah kita hadapi. Jadi intinya sih yang pertama berpikir positif always and always gitu sih. Oke, thank you Keket. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Thank you so much. Ya, aku nggak sempat untuk wrap up nih banyak banget ya yang kita Terlalu pelajarin lama ya. hari ini. Ya intinya berpikir positif. Ya terus berkarir terus ya patience patience itu menjaga ya dan kreatif dan innovations continue director dan sebagainya ya.
Thank you Keket atas waktu teman yang udah join, yang udah komen, yang udah ngasih. Sampai jumpa di minggu ke depan di episode yang lebih menarik tentang